Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan kali ini. Kita sampai pada pertemuan keempat di program Vocational School Graduate Academy, yaitu kerjasama antara Kemkominfo, BPSDM, kemudian dan Politeknik Negeri Lampung. Kita masuk pada topik atau judul menentukan spesifikasi perangkat jaringan. Ini masih kelanjutannya, karena untuk membuat dokumen teknis ini juga butuh pengetahuan yang cukup banyak ya. Masih bersama saya, Imam Asrawardi dari Politeknik Negeri Lampung. Pada pertemuan keempat ini, diharapkan nanti kita dapat memfasilitasi atau pertemuan ini dapat memfasilitasi pembentukan kompetensi dalam menentukan spesifikasi perangkat jaringan. Ya, tujuan dari pertemuan keempat ini ya, diharapkan setelah selesai peserta itu kompetensi teknisnya dalam menentukan spesifikasi perangkat jaringan komputer dengan kebutuhan itu meningkat ya dibanding dengan pertemuan sebelumnya. Dan hari ini kita akan membahas dua hal penting, yaitu terkait dengan hardware dan software. Dan nanti ada tugas. Tugasnya adalah mempersiapkan peralatan dan bahan materi, mengumpulkan informasi, dan menuliskan spesifikasi. Ini masih sama seperti yang kemarin. Artinya dari pertemuan yang kedua itu, nanti ketika kita membuat sebuah dokumen teknis itu lebih detail lagi. Dan capaian pelatihan pada pertemuan keempat ini yaitu mempersiapkan peralatan dan bahan materi perangkatan jaringan yang diperlukan, mengumpulkan informasi mengenai perangkat jaringan yang ada di pasaran, dan menuliskan spesifikasi perangkat jaringan untuk keperluan pengguna. Dan ini kemarin juga sudah pernah dilakukan pada waktu tugas kedua ya. Teman-teman mulai bisa menelusuri kalau kita butuh hardware itu spesifikasi seperti apa, harganya berapa, sumbernya di mana. Baiklah, peserta semuanya, ini adalah daftar komponen hardware perangkat keras jaringan yang sering kita dengar dan sering kita lihat. Yang pertama yaitu komputer, kedua network interface card, ya, kemudian yang ketiga adalah modem, yang keempat kabel, yang kelima konektor, 6 hub, 7 switch, 8 repeater, 9 bridge, 10 router, 11 access point, dan 12 ini adalah perangkat keras yang di luar 11 yang disebutkan. Kita akan bahas satu persatu terkait dengan komputer. Nah, ini tentunya sudah tidak asing lagi ya, yang sudah kita lihat dan sering kita gunakan. Jadi ada dua jenis komputer, ya. Tapi secara umum komputer itu digunakan sebelum kita bahas dua jenis komputer. Ya, dijelaskan di sini komputer itu digunakan untuk mengirim atau menerima data dari komputer atau perangkat lain dalam sebuah jaringan. Jadi fungsinya sebagai end device. Jadi mengirim dan menerima. Nah, ada dua. Yang pertama komputer server, yang kedua adalah komputer client atau workstation. Nah, yang namanya komputer server itu fungsinya pasti berbeda dengan yang client. Ya, kalau yang server namanya juga pelayan. Ya. Dia penyedia atau pemberi layanan pada jaringan komputer. Misalnya kemarin di desain kita itu, kita buat ada yang berfungsi sebagai DNS server, ada yang sebagai DHCP server, ada yang sebagai FTP server, ada yang sebagai mail server. Nah, itu fungsinya sebagai pelayan semuanya. Sedangkan komputer klien ini sebagai penerima atau yang meminta layanan pada jaringan komputer. Ya, seperti misalnya komputer klien kita tidak memiliki IP address, kemudian agar komputer itu punya IP address, maka dia butuh pelayan, yaitu server yang memberikan yang menjalankan fungsi untuk memberikan IP address, namanya DHCP server. Nah, seperti itu. Logikanya hanya begitu saja. Ya. Selanjutnya komponen kedua yaitu network interface card atau network interface card atau NIC ya. Atau sering disebut dengan kartu jaringan. Nah, ini perangkat keras jaringan komputer ini dikenal dengan istilah Ethernet card ya, atau disebut dengan LAN card atau orang yang punya kartu jaringan. Ya, apa fungsinya? Itu sebagai penghubung antar komputer, ya, penghubung antar komputer, ya, penghubung antar komputer dengan sebuah jaringan. Kemudian umumnya NIC ini atau LAN card ini dia sudah terintegrasi dengan motherboard atau kita sebut dengan built-in ya. Ya, misalnya seperti laptop
Ya. Namun ada juga yang dia terpisah, yang tidak dipasang ke motherboard, maka kita perlu menambah sendiri. Atau seperti ini bentuknya. Atau seperti ini. Berarti ini ada LAN card ke USB. Ya, karena ada beberapa komputer baru, laptop baru itu dia tidak memberikan fasilitas card ini. Ya, maka untuk menggunakannya kita butuh NIC yang terpisah. Kemudian ada juga wireless network adapter. Nah, ini untuk perangkat-perangkat komputer atau perangkat keras kita atau PC kita yang dia tidak memiliki LAN card wireless network adapter yang terpasang. Ya. Maka kalau misalnya tidak ada, kita perlu membelinya secara terpisah. Ya, kalau secara umum ketika perangkat kita sudah bisa digunakan untuk wireless untuk menangkap sinyal wireless, ya, maka sebetulnya sudah ada wireless network adapter yang ada di situ. Ya, cuman bentuknya saja kecil yang kadang kita nggak bisa melihatnya. Ya, tapi beberapa komputer yang desktop, ya itu biasanya akan muncul seperti ini. Ya, bisa juga bentuknya seperti USB. Ya, seperti itu. Intinya kalau misalnya kita memiliki sebuah perangkat komputer yang ingin terkoneksi dengan wireless, kalau tidak ada, maka dicek dulu. Ada nggak wireless network adapternya? Ya. Terus kita pengen terhubung dengan kabel jaringan. Ya, terhubung dengan jaringan melalui sebuah kabel. Dicek dulu apakah ada atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, ini kenapa ini penting kita lakukan? Ya, karena suatu saat mungkin kita butuh membuat sebuah spesifikasi teknis. Ya, dokumentasi teknis sehingga kita perlu spesifikasi yang jelas, yang clear. Apakah kita butuh perangkat komputer yang ya harus ada WiFi-nya atau tidak? Ya, seperti. Tapi secara umum sekarang ya perangkat umum kalau laptop ya secara umum dia pasti sudah ada wireless network adapter card-nya. Tetapi untuk yang LAN kaca bisa ada, bisa tidak. Ya seperti itu. Kemudian modem, ya, ini dulu ya yang paling banyak dipakai. Ya, kita sebut dengan modulator atau demodulator. Yang modulator, demodulator namanya modem. Ya, jadi perangkat keras yang menghubungkan komputer ke internet. Kalau misalnya kita di daerah, ya kita dulu ya ini dulu. Kalau sekarang rata-rata tethering menggunakan handphone. Jadi modemnya itu menggunakan menggunakan handphone. Handphone kita berfungsi sebagai access point. Ya, tapi kalau dulu kan komputer itu ketika ingin terkoneksi maka dia menggunakan modem. Ya, seperti ini bentuknya. Jadi kartu providernya itu dipasanglah di sini. Ya, ini menyesuaikan dengan provider yang tersedia. Kalau Tri ya pasang kartu Tri, kalau Telkom ya Telkom, seperti itu. Nah, fungsi dari perangkat ini dia mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Jadi modem ini mengganti sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog ketika melewati medium seperti saluran telepon. Kemudian modem merubah kembali sinyal tersebut menjadi sinyal digital saat menuju komputer tujuan. Ya, hal ini dilakukan agar sinyal tersebut dapat dipahami oleh komputer. Kemudian selanjutnya perangkat keras yang lain yaitu kabel jaringan atau kabelan. Jadi kabelan ini kita anggap sebagai, kita sebutlah dengan media transmisi penghubung, ya, yang menghubungkan piranti-piranti atau device-device dalam jaringan komputer. Ya, jadi ketika perangkat di dalam sebuah jaringan ingin dihubungkan, maka kita bisa menggunakan kabel. Tapi bisa juga kita tidak menggunakan kabel. Ya, tapi kalau misalnya kita menggunakan kabel, ya kita butuh kabel ini. Ya. Nah, ada tipe kabel yang akan dikenalkan di sini. Yang pertama yaitu coaxial, kemudian twisted pair. Ya. Ada dua, unshielded UTP, ya. Unshielded UTP dan shielded yaitu STP. Dan yang ketiga yaitu fiber optic. Ya, bentuk kabel coaxial seperti ini. Ya, dia ada tembaga di tengah. Ini kalau teman-teman di daerah biasanya kalau nggak tahu seperti kabel antena ya. Kabel antena itu bentuknya seperti ini. Ya, kemudian ini kabel yang bentuknya seperti ini ada ada dua kabel yang dikepang itu yang setiap kabel ini punya pasangan-pasangan maka disebut dengan twisted pair.
Ya, ini disebut dengan kabel UTP. Ya. Dan ada juga yang disebut dengan STP. Ya. Nah, kita akan bahas. Ya, jadi kabel koaksial. Kabel koaksial ini terdiri dari sebuah konduktor tembaga di tengah ini. Dan dia pembungkus, ada juga diberikan lapisan pembungkus dengan sebuah kawat ground. Ya. Dan sebuah lapisan paling luar. Ini bentuknya koaksial. Ya, jadi seperti ini. Ini ada plastik isolasinya. Nah, ini paling luar. Ya, nah nanti konektornya dia menggunakan BNC. Ini biasanya untuk tipe topologi bus ya. Ada konektornya sendiri. Nah penggunaannya seperti yang saya sampaikan yaitu untuk topologi bus. Ya. Nah, protokol Ethernet LAN yang dikembangkan menggunakan kabel koaksial itu diantaranya adalah 10 base 5. Kabel nih, ThickNet, kabel koaksial RJ-U8. Nah, ini kabel original Ethernet, kemudian tidak digunakan lagi untuk LAN modern. Jadi udah nggak ada lagi LAN menggunakan ini. Ya, ada juga yang 10 base 2, kabel ThickNet, kabel koaksial RG-U58. Ya, ini lebih kecil daripada yang ThickNet, yang dari atas ya. Dan ini menggantikan ThickNet. Tetapi juga tidak direkomendasikan lagi, tetapi masih digunakan pada jaringan yang sangat kecil, masih memungkinkan. Ya, tapi untuk LAN itu secara umum sekarang rata-rata menggunakan kabel twisted pair, menggunakan UTP ya, seperti itu. Nah ini beberapa jenis kabel, ya tipe-tipenya ada RJ8, RJ11, RJ58AU, RJ59U, RJ62AU ya. Saya sendiri sampai sekarang hampir belum pernah menggunakan ini secara umum ya, tapi sering melihat ya, seperti untuk apa? Untuk kabel-kabel yang CCTV itu masih ada juga yang menggunakan kabel bentuknya bulat ya, seperti itu. Selanjutnya yang kedua itu kabel twisted. Jadi kabel ini di dalamnya terdiri dari 2 hingga 8 pasang kabel yang dipelintir dan terbungkus dalam satu kabel. Ada 2 tadi disebutkan yaitu UTP dan STP. Ya, yang membedakan kabel STP itu memiliki tembaga dan foil di sekeliling kabel sehingga dapat melindungi dari sinyal listrik yang berlebihan. Seperti yang STP ini biasanya lebih kaku, lebih keras dibanding dengan UTP. Ya, seperti itu. Tapi kalau dari segi fisik ya sama. STP bentuknya jadi seperti ini. Dia terdiri ada lembaga dan foil. Ya, kalau ini kan hampir nggak ada. Ya. Nah, kita bahas UTP ya, kabel unshielded twisted pair ya. Jadi namanya kabel pasangan yang dia tidak dibungkus, ya, digunakan untuk LAN dan sistem telepon. Kabel UTP ini terdiri dari 4 pasang warna konduktor tembaga yang setiap pasangnya berpilin. Pembungkus kabel memproteksi dan menyediakan jalur bagi tiap pasang kawat. Ya. Kabel UTP ini terhubung ke perangkat melalui konektor modul 8 pin yang disebut dengan RJ45. Jadi dia memiliki konektor. Jadi kabel UTP STP itu nanti konektornya adalah RJ45. Tapi kalau yang koaksial tadi konektornya adalah BNC ya. Jadi jangan kemudian dipaksa ini menggunakan BNC terus yang ini diletakkan di koaksial, dia nggak akan bisa karena sudah beda bentuknya. Nah, semua protokol LAN ini dapat beroperasi melalui kabel UTP. Kebanyakan perangkat LAN dilengkapi dengan RJ45. Jadi kabel perangkat local area network itu secara umum dilengkapi dengan RJ45. Ya. Nah, ini beberapa kategori. Jadi ada kategori atau level kabel UTP mendukung sinyal suara berkecepatan rendah, low speed voice, dan sinyal LAN berkecepatan tinggi. Kategori Cat 5 UTP direkomendasikan sebagai kategori minimum untuk instalasi LAN. Jadi kalau nanti kita pasang LAN local area network, ya kita jangan menggunakan Cat 4, Cat 3, tapi gunakan Cat 5, ya Cat 5E lah minimal. Cat 5E itu bisa mentransmisikan data sampai dengan 1 gigabit per second. Ya, toleransinya panjangnya sampai 100 meter. Ya, seperti itu. Ya, ini ada Cat 1, Cat 2, Cat 3, Cat 4, Cat 5. Cat 5E, 6, 6A, dan 7. Ya. Ini sampai ada yang Cat 7 nih. Cat 7 dia sampai 10 gigabit per second. Ya, sampai 10 gigabit per second. Jadi kita lihatin. Tapi secara umum kalau LAN dengan 1 gigabit, ya, tapi tergantung nanti kalau misalnya
dia untuk mengimbangi fiber optik, ya kita harus coba perhatikan bisa menggunakan Cat 6A atau Cat 7. Ya, seperti itu. Tapi juga diperhatikan ininya ya, perangkat yang LAN-nya yang digunakan. Apakah juga bisa mengadaptasi kecepatan yang sampai sekian, seperti itu. Nah, ini standar UTP ada 2 macam standar ketika kita membuat sebuah kabel. Ya. Jadi ini perlu dihafalkan untuk teman-teman yang belum terbiasa ya. Jadi ketika kita membuat kabel, karena ini kenapa ini penting kita lakukan, kita berikan, karena ini paling banyak dipakai ya, LAN ini. Ya. Jadi intinya ada 2 standarisasi, yaitu dengan tipe T568A dan T568B. Ya. Jadi T568A ini adalah kabel LAN UTP jenis straight stroke, jadi lurus. Kedua jenis penempatan kabel pada pin 2 konektor RJ45 adalah sama. Ya. Jadi tadi ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, satunya T568B adalah kabel LAN UTP jenis crossover. Ya, pada kabel crossover ini pasangan pin 2 dan 5 dan pasangan pin 1 dan 3 bertukar tempat. Nah, ini sebenarnya tipe saja ya ini. Ya. Nah, kalau kita saya lanjut dulu ya, nanti mungkin ketemu di slide berikutnya. Apa ini? Ya, perlu diketahui bahwa nomor pin ganjil selalu berwarna strip putih. Ya, diikuti warna utama. Jadi cara ngapalnya begini ya, ini dihafalkan ya. Putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Ya. Ini wajib hafal karena ketika kita membuat pengkabelan. Dan ini nanti akan dimasukkan ke dalam konektor. Ya, dimasukkan ke dalam konektor. Ini harusnya ada praktek di lapangan. Ya. Ada praktek untuk memasang kabel karena kita online. Nanti teman-teman bisa melihat, mencari referensi di YouTube terkait dengan cara pengkabelan ini. Ya. Untuk standar T568A dan T568B. Ya. Intinya teman-teman harus hafalkan saja warnanya. Ya, T568A itu seperti apa, T568B itu seperti apa. Kalau kita membuat kabel yang sifatnya straight lurus di ujung-ujung, berarti yang ujung itu gunakan saja T568A, yang ujung lain gunakan T568A. Gitu. Ya, tapi kalau misalnya kita mau buat cross ya, cross ya, maka kita buat yang ujungnya T568A, yang ujungnya lagi T568B. Seperti itu. Nah, maka kemudian untuk standarisasi warna T568A dan T568B ini dihafalkan saja. Rumusnya hanya itu, hanya menghafal. Kan kemudian berlatih. Ya. Nah, selanjutnya, ketika kita menghubungkan prianti atau perangkat atau device atau perangkat yang ada dalam jaringan dengan kabel UTP, maka kita harus memperhatikan aturan mainnya. Aturan mainnya, jika untuk menghubungkan 2 jenis piranti yang berbeda, maka kita menggunakan straight. Ya. Misalnya apa? Router ke switch, maka kita menggunakan tipe yang lurus, yaitu ujungnya T568A, ini juga T568A. Bisa dipahami ya? Kalau misalnya perangkatnya sama, maka kita menggunakan cross. Kalau cross itu berarti ujung sini menggunakan T568A, yang ini menggunakan T568B. Ya, sama itu router ke router, switch ke switch, ya. Kemudian komputer ke komputer. Ini teorinya begini, tetapi di lapangan, ya ini balik lagi nih, teknologi itu sebetulnya sudah tidak ada masalah. Ya, dengan seperti di perangkat mikrotik ya, dulu ketika awal-awal kita training mikrotik itu, kita diminta untuk membawa kabel yang
cross dan strides. Tapi dengan perangkat yang baru, termasuk yang Cisco yang versi baru, itu sudah bisa menggunakan perangkat kabel yang straight walaupun dia sama router ke router. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah memiliki teknologi ya, untuk membalik secara otomatis. Ya, seperti itu. Tetapi kalau di sisi teori, ya, ketika kita menjawab soal, ya kita harus jawab. Ya, misalnya ditanya, kapan kamu saatnya menggunakan kabel straight dan cross? Kalau straight ya berarti kalau perangkatnya berbeda. Kalau cross berarti perangkatnya sama. Di sisi T568A, di sisi lain T568A kalau untuk yang straight. Kalau cross berarti T568B, satunya T568A. Seperti itu. Jadi yang ini dihafalkan. Tipe kabel ini dihafalkan. Nah, ini ya. Kabel T568B misalnya putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Ya, kemudian yang T568A juga sama putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, kemudian putih coklat. Ya, seperti itu. Ya, ininya wajib apa? Nanti kita coba simulasikan di paket tracer ya. Di paket tracer kita simulasikan dengan teori ini. Atau kita mau simulasikan dulu ya. Kita simulasikan dulu juga boleh. Ya. Coba kita simulasikan dulu. Kita lihat ya di sini misalnya kita memiliki komputer dengan komputer. Meskipun di teorinya teknologinya itu sudah ada di Cisco versi berapa itu dijelaskan. Tapi kita lihat kira-kira bisa nggak kita gunakan kabel karena ini perangkatnya sama PC ke PC, teorinya harus menggunakan apa? Cross atau strides? Menggunakan cross ya karena beda. Coba kita pilih straight. Nah sini ada tulisan nih copper straight torch ya. Jadi kita klikkan ke sini. Ya kita lihat ya. Ya akan merah terus ini. Tapi beda kalau misalnya kita buat bentuknya cross. Nah, gini. Dia akan biru nih. Kalau merah begini, kemungkinan dia nggak akan bisa connect. Nah, kalau kemarin kan kita latih, kita biarkan paket tracer membantu kita dengan automatically. Jadi kalau kita klik, ya otomatis dia akan bantu yang benar ini. Contoh lagi misalnya dari router ke router. Router ke router. Kemudian kita pasangkan yang cross, yang strike dulu. Dia nggak akan nyala terus. Selama-lamanya nggak akan nyala. Tapi walaupun di lapangan ya ada teknologinya itu nggak ada masalah dengan strike atau cross itu. Ya, dia akan mendeteksi. Nah ini kalau kita kasih cross, begini. Ini coba kita bantu. On-kan, ini kita on-kan. Udah oke ya, kalau ini coba kita on-kan, bisa nggak kira-kira?
Oh, ini bisa. Ini router udah oke dia. Nggak ada masalah, berarti dia sudah mengadopsi. Ya, dia sudah bisa, walaupun dia tidak harus menggunakan apa cross. Teorinya cross, tapi di simulator ini sudah bisa mengadopsi menggunakan yang straight. Ya, yang belum bisa komputer. Itu. Nah, coba kita lihat kalau switch ya. Kalau switch kita lihat switch dengan switch. Bisa nggak kalau kita kasih strike? Ah, nggak mau dia. Tapi kalau misalnya kita kasih cross, karena ini switch ketemu switch. Oh, sudah bisa. Ya, dua-duanya udah bisa, udah oke. Tapi secara teori yang benar yang ini ya. Teori. Prakteknya udah bisa juga ini. Tapi nggak tahu nih kalau ember terus ya. Kita lihat mana yang kira-kira hijau. Ya, kita lihat dulu. Nah, ini bisa nih. Ini artinya bisa ya. Yang strike ini bisa. Yang ini kita lihat harusnya juga bisa. Kita nunggu aja. Gitu. Nah, bisa juga ternyata ya. Nah, kalau ini router ke switch karena dia berbeda, ya kita gunakan strike. Ini merah karena di sini belum diaktifkan interface-nya. Gitu. Ya, maka kemudian pada waktu kita kemarin mendesain, ya, kita mendesain dari sini Anda mulai paham nih. Kenapa ini kok kabelnya tidak terputus-putus begini? Kalau ini kan secara otomatis dibuatkan oleh paket tracer, mungkin kemarin Anda nggak tahu ya teorinya. Gitu. Oh, kalau ini karena dia straight. Kalau ini cross karena perangkatnya sama. Ini beda berarti straight. Begitu. Nah, itu ya teorinya terkait dengan apa namanya? Ya. Kita lanjutkan kembali. Ya, berdasarkan simulasi yang tadi disampaikan, diharapkan Anda semakin paham terkait dengan kapan harus menggunakan cross dan kapan harus menggunakan strides. Dan untuk diperhatikan, tadi memiliki protokol ya, T568A dan T568B, di mana T568A dan T568B ini memiliki susunan warna yang berbeda. Ya, kalau kita menggunakan strike, berarti ujung satu menggunakan T568A, ujung duanya menggunakan T568A. Kalau misalnya cross, berarti satunya menggunakan T568A, satunya menggunakan T568B. Gitu. Ya, kalau saya tuliskan lebih mudahnya di sini ya. Jadi misalnya ini ujung-ujung ini. Kalau ini bentuknya lurus atau strike, maka ini T568A. Di sini juga menggunakan T568A. Kalau di sini putus-putus, ya berarti menggunakan cross, maka di sini menggunakan T568A, di sini T568B. Nah, begitu aja rumusnya. Sehingga tugasnya Anda wajib menghafal warna T568A dan warna untuk T568B. Begitu. Saya lanjutkan kembali. Selanjutnya komponen hardware berikutnya itu kabel fiber optik. Nah, ini yang sekarang lagi booming dan banyak dipakai, ya termasuk untuk koneksi-koneksi internet rumahan yang sekarang dipakai. Jadi kabel fiber optik ini adalah teknologi kabel terbaru, terbuat dari glass optik, di mana
di mana di tengah-tengah kabel terdapat filamen gelas yang disebut dengan core. Ya, jadi di sini ada core-nya dan dikelilingi lapisan cladding. Ini ada lapisannya. Kemudian ada buffer coating. Kemudian ada material penguat dan pelindung luar. Jadi dengan fiber optik ini data ditransmisikan menggunakan gelombang cahaya dengan cara mengkonversi sinyal listrik menjadi gelombang cahaya. Nah, transmitter yang banyak digunakan adalah LED atau laser. Nah, fiber optik ini merupakan media transmisi terkini untuk standar Ethernet dalam kabel LAN. Jadi perbedaan utamanya dalam hal fungsi antara kabel fiber optik dan kabel elektrik adalah satu, dari sisi jarak lebih jauh untuk fiber optik jangkauannya. Kalau LAN tadi kan hanya 100 meter, ini bisa sampai berkilo-kilo. Harganya lebih mahal. Namun sekarang juga harganya sudah mulai turun ya, lebih murah lah dibanding dengan pertama-tama saat pertama kali itu keluar. Kemudian untuk LAN ya seperti itu. Kalau untuk yang backbone itu untuk yang luar ya harganya tetap mahal. Kemudian kurang interferensi magnetik, jadi dia tidak terkait dengan interferensi magnetik itu sangat bisa toleransi lah, membuatnya lebih aman. Kemudian dapat menunjang kecepatan sampai 10 gigabit per second. Nah, kabel fiber optik itu mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, bandwidth yang besar bisa ditransmisikan per detik. Jarak transmisinya itu lebih jauh, bisa sampai 2 sampai dengan 60 km. Ya, jadi kita nggak bisa didapat tuh dengan menggunakan kabel UTP atau STP. Ya, tahan terhadap interferensi elektromagnetik seperti yang dijelaskannya. Jadi kabel fiber optik ini banyak digunakan pada jaringan WAN untuk komunikasi suara dan data. Jadi kendala utama penggunaan kabel fiber optik di LAN adalah perangkat elektroniknya yang masih mahal. Jadi LAN card untuk konektor lah bahasa sederhananya. Konektor untuk LAN-nya itu lebih harganya lebih mahal dibanding dengan kabel dibanding dengan menggunakan LAN UTP itu lebih murah. Seperti itu. Karena paling LAN-nya kan kalau komputer desktop paling harganya sekitar berapa 25 sampai 35.000 sudah dapat. Ya, seperti itu. Nah, ada dua macam kabel fiber optik. Yang pertama adalah multimode atau MM. Ini menggunakan ukuran diameter fiber optik lebih luas. Kemudian yang kedua single mode atau SM. Ini menggunakan diameter fiber optik sangat kecil. Ya, jenis ini sangat mahal dikarenakan proses fabrikasinya lebih presisi. Jadi kabel optik ini biasanya mencapai jangkauan jarak lebih panjang daripada jenis optik MM. Ya, ini yang single. Ya, ini yang multimode-nya. Jadi dia kalau ini kan lurus ya, kalau ini masih gelombangnya jadi seperti ini. Nah, kabel ini bekerja dengan cahaya, bukan dengan listrik seperti umumnya kabel lainnya. Jadi kabel ini terdiri dari sebuah inti tengah terbuat dari benang kaca berbentuk silinder yang dibungkus dalam sebuah bahan yang melindunginya. Kemudian memantulkan kembali cahaya ke dalam konduktor kaca. Ya, jadi bahan ini dibungkus oleh lapisan keras yang terbuat dari Kevlar. Lalu ke semua bahan ini dibungkus lagi oleh bahan PVC, ya, polyvinyl klorid. Ya, klorid. Ya, dengan kabel ini kita bisa mendapatkan kecepatan transmisi data hingga gigabit, ya, megabit per second. Nah, ketika kita menggunakan fiber optik kita butuh konektor. Jadi kita memerlukan sebuah strand optik tunggal satu arah untuk mentransmisikan data lewat kabel LAN optik ini. Jadi kita memerlukan dua strand optik untuk kedua arah masing-masing untuk kirim dan terima. Konektor itu masing-masing di ujung fiber optik ini umumnya seperti gambar berikut. Jadi ada RX dan TX ya. Seperti itu. Tapi sekarang kayaknya udah ada yang satu ya. Seperti itu. Nah, ini bentuknya ya, konektornya. Nah, konektor-konektor di perangkat jaringan yang bisa kita gunakan seperti ini. Ini yang tadi ya untuk koaksial ya, BNC, ini yang UTP, RJ45, kemudian ada yang ST digunakan untuk kabel fiber optik. Kemudian untuk fiber optik, teman-teman semuanya, saran saya kalau mau menekuni di sini, teman-teman bisa ambil sertifikasi fiber optik saja deh. Ya, nanti akan dilatih terkait dengan fiber optik dari mulai persiapan sampai dengan pengoperasian sampai dengan
operasional di lapangan, maintenance dan sebagainya. Ya, jadi ada pelatihan khusus terkait dengan fiber optik. Di pelatihan ini kita tidak spesifik membahas tentang fiber optik, jadi mungkin kita tidak terlalu dalam membahas tentang fiber optik, maka nanti sebaiknya teman-teman semuanya ingin mendalami bisa fokus pada pelatihan fiber optik. Kemudian perangkat keras selanjutnya yaitu hub. Ya, jadi hub ini adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menyatukan kabel-kabel network dari tiap workstation. Jadi dia sebagai konsentrator, sebagai orkestrator, ya, sebagai penghubung, ya. Server atau perangkat lain. Biasanya perangkat keras jaringan ini digunakan untuk membangun topologi bintang, ya, menggunakan kabel UTP, ya, seperti itu. Nah, switch ini hampir sama dengan hub, namun berbeda cara kerjanya. Ya, sedikit rumit dibanding dengan hub. Ya, jadi switch tidak hanya sekedar mengurusi sinyal listrik, tapi juga harus memproses informasi pada lapisan atau layer data link. Informasi yang dicek oleh switch adalah alamat atau MAC address dari setiap perangkat dan komputer yang bersambung dengan dirinya. Jadi bedanya hub sama switch, kalau bahasa sederhananya, switch ini adalah hub yang pintar, sedangkan hub sendiri adalah switch yang bodoh lah. Kenapa? Karena di MAC address di switch itu nanti dia memiliki namanya CAM table. Jadi tabel yang berisi antara MAC address dan port, seperti itu. Dia memiliki itu. Nah, ini contoh-contoh switch. Ini yang produk miliknya Microtik, kemudian ini repeater. Ini switch yang mereknya Microtik, ada juga switch yang mereknya Cisco, ada switch yang merek yang lain. Teman-teman, nanti kita bisa surfing ya, seperti kemarin ya, surfing di beberapa toko online, kita bisa lihat macam-macam switch ya, seperti itu, mereknya macam-macam. Kemudian selanjutnya komponen berikutnya itu terkait dengan repeater. Repeater ini fungsinya untuk apa? Untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen jaringan, lalu memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen kabel yang lain. Ya, jadi kalau misalnya kita punya jaringan kira-kira misalnya ini komputer kita dihubungkan, kalau menggunakan UTP kan maksimal 100 meter ya. Ternyata jarak ke sini ada 150. Maka dia akan melalui pelemahan sinyal. Maka di sini kita butuh yang namanya repeater. Jadi repeater ini nanti fungsinya akan apa? Akan memperkuat sinyal. Jadi terima, ya, kemudian memancar kembali dengan kekuatan yang sama. Begitu. Jadi itu pentingnya kita mengetahui jarak. Termasuk misalnya wireless. Ya, wireless itu kira-kira misalnya jarak ini jarak dengan wireless tertentu jaraknya misalnya hanya 1 kilo. Ya. Ternyata kita ingin menghubungkan 2 tower yang jaraknya 2 kilo, maka di tengah-tengah kita butuh yang namanya repeater. Seperti itu. Kemudian ada bridge. Ya, bridge ini sama fungsinya dengan repeater, tapi bridge lebih fleksibel dan lebih cerdas daripada repeater. Jadi bridge ini dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Jadi menghubungkan Ethernet, baseband, dan Ethernet broadband. Jadi ini ya. Kemudian 10 router. Nah, ini satu hal yang nanti teknologinya perlu kita pelajari ya, karena kita perlu melakukan proses konfigurasi. Jadi router ini adalah sebuah perangkat dalam jaringan komputer yang digunakan sebagai penghubung antar jaringan atau network. Jadi router itu apa? Perangkat jaringan yang menghubungkan 2 network yang berbeda. Itu aja intinya. Jadi router yang menentukan jalur mana yang terbaik untuk dilewati paket data sehingga dapat sampai ke tujuan. Jadi router itu nanti akan memilih jalur mana yang terbaik untuk melewatkan paket sehingga sampai ke tujuan. Nah, contoh dari router itu macam-macam ya, ada merek yang Cisco, merek Microtik, merek Juniper, termasuk perangkat komputer kita bisa digunakan untuk router, misalnya Linux bisa, kemudian Microsoft juga bisa digunakan untuk router ya. Jadi intinya
Router ini ketika kita memiliki dua network yang berbeda, itu seperti ini misalnya. Ini switch, kemudian ini jaringannya 192.168.1.0/24. Terus di sini ada lagi, ini komputer ya, ini komputer. Di sini 192.168.2.0/24. Nah, karena kita belum belajar, saya beritahu cara yang paling mudah. Kita lihat aja. Bagian pertama sama 192. Bagian kedua 168 sama. Bagian ketiga 2. Nah, ini sudah beda. Berarti ya anggaplah ini A, B. Jaringan A dan B itu sudah beda network. Nah, kalau mau dihubungkan begini, dia nggak bisa langsung ditarik begini. Maka otomatis nanti tidak dapat melakukan koneksi atau tidak akan terjadi koneksi. Yang benar dia dihubungkan dengan router. Nah, sehingga tadi router ini fungsinya apa? Untuk menghubungkan dua network yang berbeda, yaitu network A dan network B. Begitu. Itu sederhananya seperti itu. Ya. Selanjutnya ini contoh Cisco router. Ya, dia macam-macam ya, ada yang ini seri yang baru, seri yang lama, ya, seri yang lama nih. Ya. Kemudian di router sendiri nanti ada interface-nya itu yang tidak bisa diganti-ganti. Ini contohnya ini. Jadi kalau interface-nya ada 4 ya 4 aja, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada yang sifatnya modular, kita bisa rubah. Kita butuhnya berapa bisa dilepas, bisa dipasang. Sehingga ketika kita nanti berpikir memiliki router, kita butuh router yang interface-nya itu bakal bertumbuh atau enggak. Kalau kita lihat kebutuhannya di organisasi bakal bertumbuh, berarti kita siapkan perangkat komputer atau perangkat router yang dia bisa ditambahkan modular interface-nya. Atau interface-nya modular sifatnya. Jadi bisa ditambah sekarang 4 besok tambah 8 ditambah lagi bisa. Gitu. Ya. Ini yang mikrotik router, ini juga sifatnya statik juga ya ini ya. Itu. Kemudian yang ke-11 yaitu access point. Jadi access point ini digunakan untuk memancarkan sinyal wireless. Ya, jadi fungsinya untuk memancarkan sinyal wireless yang diterima dari router ataupun broadband. Ya. Membuat suatu jaringan wireless LAN atau wireless area network. Ya. Nah, ini fungsinya lebih fleksibel. Kalau kita tadi menggunakan switch atau hub, itu kalau kita menggunakan kabel. Ya, dengan wireless ini, ya, dengan access point wireless ini, kita akan lebih bisa membawa jaringan yang fleksibel. Ya, di mana harganya lebih murah, perawatannya lebih mudah, bisa langsung sama dengan router maupun broadband, sudah mendukung penggunaan wireless yang saat ini access point juga sering kita pakai. Kemudian ada istilah hotspot nih, hotspot ini dapat digunakan dalam ruangan kecil hingga sedang. Nah, kemudian ada komponen hardware yang lain, yaitu dengan crimping tools, yaitu peralatan kerja. Jadi fungsinya untuk apa? Memotong dan mengupas kabel. Ya, ini yang crimp-nya. Ya, kemudian memasang konektor RJ45 pada kabel UTP. Dan ada juga kabel tester. Yang ini ya. Yang crimpung ini yang kabel tester. Untuk menguji koneksi kabel UTP. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pada bagian kedua, itu komponen software atau perangkat lunak jaringan. Jadi ada dua, yaitu sistem operasi jaringan dan aplikasi email, FTP, dan telnet. Nah, sistem operasi jaringan ini menyediakan fungsi khusus jaringan, diantaranya apa? Menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lain ke sebuah jaringan, mengelola sumber daya jaringan, ya, kemudian menyediakan layanan, menyediakan keamanan jaringan pada multiple user. Nah, sistem operasi jaringan client server yang umum digunakan ini seperti apa contohnya? Microsoft Windows Server, Linux Unix, Novel Network, Sun Solaris, dan sebagainya. Ya, ini perkembangan dari Microsoft ya dari 93.
Ini sebenarnya nggak dari 93 ya. Kalau Windows ya dari DOS operating system. Kalau ini kan dari sejarahnya dituliskan dari 1993 yaitu Windows NT 3.1. Tapi ya karena ini bicara tentang Microsoft operating system di apa yang berfungsi sebagai sebuah network ya gitu. Sampai dengan yang sekarang ya. Kemudian untuk aplikasi jaringan itu bisa bentuknya email seperti service Microsoft Exchange atau Zimbra, Client Outlook, Thunderbird, FTP, Telnet dan sebagainya. Ya, kita sudah sampai pada pertemuan akhir, tapi nanti akan saya coba demonstrasikan beberapa hal yang kita bahas menggunakan paket laser dan beberapa video terkait dengan cara membuat pengkabelan tadi. Ya, tapi kita ambil kesimpulan dulu. Di pertemuan keempat ini kita sudah belajar tentang komponen hardware perangkat keras jaringan, yaitu ada komputer PC, modem, network, interface card, kabel konektor, hub, switch, repeater, bridge, router, access point, ya, dan sebagainya. Kemudian di komponen software, ya, kita juga sudah belajar terkait dengan sistem operasi jaringan dan aplikasi yang tersedia seperti web server, browser, FTP server, client, dan sebagainya. Itu saja dari saya di pertemuan keempat ini. Ya, saya tutup sementara, nanti saya lanjut kembali dengan dengan beberapa demonstrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasang sebuah connection RJ45. Bagi kaum pemula untuk memasang ini sangatlah sulit, walaupun sudah tertera pada gambar. Oke, kali ini kita akan coba mempraktekkan pemasangan connection RJ45. Komponen dan alat yang dibutuhkan yaitu RJ45 sendiri, ini 8 pin, 2 unit, 2 piece, dan ada beberapa kabel UTP atau kabelan yang akan kita pakai untuk praktek, dan alatnya ya, sebuah tang crimping atau tang khusus untuk menjepit atau press pada RJ45 ini, dan sebuah tang untuk memotong dan menarik agar lurus ujungnya. Yang perlu Anda ketahui yaitu gambarnya seperti ini. Ini kabel standar, yaitu ada white orange, white green, dan blue. Dan berikutnya white blue, green, white brown, dan brown. Oke, seperti ini connectionnya. Satu dari ujung. Jadi seperti ini, satu sebelah sini, nah, ini satu, dan sebelah sana 1 sampai 8. Ini 1 sampai 8, satu dari sini dan 8 di sini. Perhatikan kembali gambarnya. Posisi kuncian ada di bawah. Ini urut-urutannya harus seperti ini. Walaupun urut-urutannya tidak seperti ini bisa, tapi kita gunakan standarnya. Ini standar yang dipakai untuk ini adalah kabelan atau kabelan tipe strike. Kita akan praktekkan. Pertama-tama kita siapkan kabel yang kita butuhkan, misalnya berapa meter. Di sini akan saya coba untuk kabel pendek saja. Saya coba untuk 1 meter kira-kira. Ya, untuk memotong kita gunakan
ini, sisi ini untuk memotong, dan yang tengah ini untuk mengupas. Nah, ini untuk mengupas, dan yang ini untuk memotong. Kita coba potong. Kita masukkan seperti ini, dan kita press, kita tekan, nah, hingga terputus. Oke, jika sudah terputus seperti ini, selanjutnya kita lakukan pengupasan pada ujung-ujungnya. Ujungnya kita kupas, panjangnya kira-kira segini. Dari ini segini ya panjangnya. Nanti yang akan dimasukkan kira-kira segini, dari sini segini. Karena untuk proses pelurusan kita memerlukan panjang seperti ini. Oke, langsung saja masukkan ke tengah-tengah sini, lalu diputar dan tarik selongsong ini. Kita kupas kulitnya. Dengan pengupasan yang lebih panjang, kita mendapatkan seal ini. Seal ini berfungsi untuk mencegah induksi saja. Oke, berikutnya kita lakukan pelurusan. Karena ini kabelnya masih melintir atau diuntir, kita buka satu-satu. Sebetulnya di sini kita membutuhkan LAN tester untuk mengetes ujung RJ45, karena di sini alatnya lagi rusak, jadi kita tidak pakai. Nah, kita luruskan, kita buka dulu. Sampai terpisah dari yang lain. Oke, ini sudah terpisah masing-masing. Berikutnya yaitu proses pelurusan. Cara meluruskannya bukan seperti ini. Jika seperti ini kurang lurus, kita mempunyai teknik lain, yaitu menjepit ujungnya dan tarik. Nah, akan lurus sama sampai 8 kabel. Ditarik ujungnya, lalu ditarik. Tarik, jepit, tarik, jepit, tarik, jepit, tarik, jepit, tarik, jepit, tarik. Oke, sudah lurus. Dan ujung-ujung ini nanti kita akan potong. Sebelum dipotong, kita sesuaikan dulu warna-warnanya. Kita mulai dari satu ini, yaitu oranye putih, kemudian warna oranye, kemudian warna hijau putih, berikutnya warna biru, kemudian biru putih, berikutnya hijau, berikutnya coklat putih, dan berikutnya lagi coklat. Oke, ini kita rapatkan. Dirapatkan, kita potong sedikit-sedikit. Kita pastikan kembali
urutannya benar, tidak salah. Nanti di sini seperti ini. Jadi kita potong kembali kira-kira seperti ini. Jangan terlalu panjang karena akan merusak, cepat rusak atau cepat terlepas dari pegangannya ini. Dan nanti di sini ada pegangannya, bisa kita lihat di sini. Di video ini ada beberapa koreksi ya. Kukunya ini nih. Kalau kita jadi seorang network administrator, harusnya kuku ini nggak boleh sepanjang ini. Ya, jadi ini bagian dari dari keselamatan kerja. Ya. Oke, dilanjut lagi. Oke. Cara memasukkannya kita miringkan sedikit hingga ujungnya masuk semua. Kemudian ditusuk. Oke, kita cek kembali. Kita cek kembali ujungnya yang nomor 1 kuning oranye, nomor 2 oranye, nomor 3 hijau putih, benar. Nomor 4 biru, nomor 5 biru putih, nomor 6 hijau, nomor 7 biru putih coklat, nomor 8 coklat. Oke, koneksi udah benar. Berikutnya kita press. Kita ngepresnya menggunakan lubang yang tengah. Oke, kita masukkan kira-kira seperti ini. Dan kita press sampai terdengar klek. Oke. Dan ini udah masuk semua, udah tertusuk ke dalam. Kita bandingkan dengan yang belum ditusuk, yaitu pinnya semua pada nongol ke atas. Jika sudah dipres, maka yang berubah yaitu pinnya pin tembaga ini akan masuk ke dalam, dan di sini penjepit ini akan masuk ke dalam, terpres untuk memegang plastik ini, untuk memegang kabel sisi luar dari sini. Kita bandingkan dengan yang ini. Di sini tidak ada lengkukan. Di sini ada seperti V. Oke. Juga kita pasang
yang ujung ini prosesnya sama. Nah, groundnya bisa kita lilitkan di sini. Suatu saat jika dipakai bisa digabungkan ke samping-sampingnya. Oke, berikutnya kita pasang sisi satunya. Oke, kita cepatkan videonya. Oke, sudah terpasang sisi lainnya, sisi sebelahnya. Kita lakukan press. Jangan lupa sebelum di press kita pastikan kembali apakah kabel ini sudah benar atau belum koneksinya. Jadi jangan sampai salah. Apalagi kita tidak mempunyai LAN tester. Ya, jika tidak mempunyai LAN tester bisa kita siasati dengan meneliti hasil akhir. Jika hasil awalnya salah, tidak sesuai dengan gambar, maka yang kedua ini bisa kita sesuaikan dengan yang pertama. Oke, ini kita skip dulu karena dia tidak menggunakan LAN tester ya. Kita coba yang ada LAN testernya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang putih oren-oren, ada yang putih coklat-coklat. Oke, ini sudah masuk ya. Jadi posisi pengambil jenis stride. Sekarang kita praktek membuat Oke, kita lihat di sini. Urutan nomornya LAN tester ya. jenis strike yang saya rakit. Kita lihat di sini Jika cara penggunaan LAN testernya. Jadi kita menggunakan LAN tester. Kita mengecek apakah kabel yang kita buat barusan ini sudah benar atau belum urutannya. Ya, cara mengeceknya di sini bagian LAN tester ini bisa dilepas ya dua gini. Ini kalau fungsinya kabel itu terlalu jauh ya. Misal kabelnya jaraknya 5 meter, jadi kita harus lepas yang satunya ini karena ini jaraknya berdekatan, jadi saya nggak usah lepas. Oke, di sini konektor RJ45 ya, yang ini RJ45, kita satukan yang sama RJ45 juga, kemudian di sini RJ45 juga. Untuk mengecek apakah dia berhasil atau tidak, kalau untuk kabel jenis strike itu urutan nomornya itu sama. Jadi nanti ketika saya hidupkan, kalau dianya sama 1, 2, 3, 4 sampai 8, berarti kabel yang kita rakit tadi sudah berhasil. Tapi kalau misalnya 1, 2, 3 ini yang terkelang-kelang, berarti kabel yang kita rakit ini gagal dan itu nanti nggak bisa terkoneksi. Kita tes ya. 1, 2, 3 kita on kan. Nanti kalian lihat ya. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini berhasil ya. Nah, ini kabel strike yang kita rakit telah berhasil. Ya, fungsi kabel strike ini sendiri
itu untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Contohnya switch dengan komputer, ya, komputer dengan misalnya access point, mikrotik. Nah, seperti itu. Nah, ini kabel jenis strike. Kita sudah berhasil membuat kabel jenis strike. Sekarang kita praktek membuat kabel jenis cross. Cross itu fungsinya untuk menghubungkan perangkat yang sama. Contohnya apa? Contohnya seperti komputer dengan komputer, ya, switch dengan switch, seperti itu, perangkat yang sama. Nah, ini kabel yang saya potong tadi, sisanya kita buat. Ini kita potong lagi, kelupas sama caranya. Di lubang yang pertama saja. Sebenarnya segini ya, seujung tangan aja motongnya. Oke. Kita pisahkan lagi. Ini kabelnya yang bakalan mau kita rakit nanti adalah kabel jenis cross, ya. Jadi urutan untuk kabel jenis cross, ujung yang pertama dengan ujung yang kedua itu berbeda. Yang ujung pertama itu sama seperti kabel jenis strike, yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Sama seperti yang ini sebelumnya, seperti kabel jenis strike. Kemudian untuk ujung yang kedua itu kabelnya jenis urutannya berbeda. Yang pertama itu putih hijau-hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat. Jadi kita langsung praktek aja. Ujung yang pertama sama, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, kemudian putih coklat. Ketika sudah sama, jangan lupa kita goyang lagi kanan ke kiri supaya kabelnya rapat. Kemudian kita masukkan ke konektor RJ-nya. Ingat ya, urutannya seperti ini. Jadi yang posisi putih orange-nya itu kalau di tangan saya itu ada di sebelah kiri. Seperti ini. Kita masukkan ya. Ini bukan kabel ya, ini benang. Supaya jaga kabelnya supaya jangan putus dalam. Kita cek lagi ya, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ya, sudah benar. Jadi sebelum di crimping kalian harus tes, lihat lagi urutan warnanya sudah benar atau belum, ya. Kemudian ini sudah kita crimping sampai bunyi. Nah, kita bunyi. Ini ujung yang pertama. Kemudian untuk ujung yang kedua itu berbeda. Ujung yang kedua itu untuk kabel jenis cross itu ujungnya beda. Yang pertama bukan putih orange tapi putih hijau. Urutannya ya, ini benangnya harus putih hijau, putih orange biru, ya, biru, putih biru orange, putih coklat. Ya, saya ulangi ya urutannya nanti. Yang pertama itu putih orange, putih hijau ya, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat. Nah, itu ujung yang satunya. Ketika sudah, kita clipping, kita potong ya pakai tang. Potongnya rapi ya, harus rapi supaya dia bisa masuk. Kita masukkan. Nah, setelah sudah masuk, kita jangan lupa harus kita cek lagi. Putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat. Ya, ini sudah saya cek dan urutannya sudah benar. Oke, kita crimping seperti ini ya. Nah, kita sudah berhasil merakit kabel jenis cross. Sekarang kita tes apakah kabel jenis cross yang kita buat barusan ini memang benar terhubung atau tidak, ya, kita menggunakan line tester ini. Apakah urutannya sudah benar atau tidak. Sama caranya kita masukkan ke konektor RJ yang versi 45, sini juga yang RJ 45 juga. Nah, kita tes, kita on kan. Kalau yang putih orange itu urutannya tetap sama dari 1 sampai 8. Tapi kalau dia dari 1 sampai 8, tapi kalau misalnya yang warna hijau itu urutannya berbeda. Kita lihat nanti ya. Ini kita hidupkan.
Nah, di sini kalian bisa lihat putih orange yang ujung sini itu memang harus berurutan dari 1 sampai 8 ya. Dari 1 sampai 8. Kemudian untuk ujung yang sini kalian harus lihat dia dimulai dari angka 3, 6, 1, 4, dan 5, 2, 7, dan 8. Ya, ini kabel jenis cross sudah berhasil kita buat dengan urutan yang pas dan benar ya. Oke, kita sudah berhasil membuat dua jenis kabel yang berbeda. Ya, di sini ada kabel jenis strike yang menghubungkan perangkat yang berbeda. Ya, contohnya seperti komputer dengan switch dengan access point dan lain sebagainya. Kemudian di sini itu kabel jenis cross. Cross ini adalah kabel jenis untuk menghubungkan perangkat yang sama. Contohnya seperti switch dengan switch, komputer dengan komputer, ya seperti itu. Oke, cukup sampai sini dulu video kali ini. Dan mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa mempraktekannya nanti. Dan jika kalian masih kebingungan tentang cara pemasangannya, kalian bisa tulis kebingungan kalian itu di kolom komentar.